Halo, saya Andreas Dwi Kristianto dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan membuat tugas pengayaan materi kimia, yaitu membuat mayones dari rumah. Bagaimana cara membuatnya? Gini caranya. Pertama, alat yang diperlukan adalah wadah atau mangkok, lalu ada whisker atau pengocok lainnya, dan ada satu sendok makan. Bahan yang diperlukan ada 1 butir kuning telur dan 250 ml minyak sayur dan sekitar 1 sendok makan perasan jeruk nipis, dan untuk rasa pada mayonesnya ada setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh gula. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah masukkan 1 butir kuning telur ke dalam mangkok yang sudah disiapkan. Lalu campur dengan sekitar 1 sendok makan perasan jeruk nipis. Setelah itu kocok dengan whisker atau alat pengocok apapun yang ada hingga warnanya menjadi agak pucat. Saat sudah terlihat agak pucat, campurkan minyak ke dalam campuran kocokan itu secara perlahan menggunakan sendok makan. Sedikit demi sedikit dituang lalu sambil dikocok kembali. Oh iya, sebelumnya kalian tahu gak sih kenapa mayones itu bisa terbuat dari campuran antara minyak dengan perasan jeruk nipis? Hal ini dapat terjadi karena mayones termasuk ke dalam koloid. Mengapa? Karena mayones termasuk ke dalam campuran yang heterogen. Mayones dibuat menjadi koloid dengan cara kondensasi atau pengumpulan partikel yang sangat kecil. Mayones termasuk ke dalam koloid emulsi karena zat pendispersi dan terdispersinya adalah cair dengan cair. Dan mayones merupakan koloid emulsi minyak dalam air karena bahan dasar pembuatan mayones adalah minyak nabati dan perasan jeruk nipis. Untuk mayones, zat yang terdispersinya adalah minyak nabati, sedangkan zat pendispersinya adalah air perasan jeruk nipis. Untuk membuat koloid emulsi sendiri digunakan zat pengemulsi atau emulgator, yaitu zat yang dapat tertarik oleh kedua zat cair tersebut, dan bagian emulsifernya atau emulgatornya adalah kuning telur. Kuning telur merupakan emulsifer yang sangat kuat. Kuning telur dapat menyatukan air dengan minyak karena kandungan lecitin di dalamnya. Mekanisme lecitin dapat menyatukan minyak dan air atau perasan jeruk nipis adalah fosfolipid yang merupakan pembentuk lecitin, terdiri dari bagian yang polar itu air dan bagian yang non-polar itu minyak atau lemak. Oh iya, mayones dikategorikan sebagai koloid karena mayones memiliki sifat pada koloid, yaitu efek Tyndall. Emangnya apa sih efek Tyndall itu? Efek Tyndall adalah efek pengaburan cahaya oleh partikel koloid. Maksudnya, ketika ada berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita nggak bisa melihatnya. Hal ini karena larutan bersifat homogen. Tapi ketika berkas cahaya diarahkan ke koloid dan suspensi, berkas cahaya akan diaburkan sehingga jejaknya dapat terlihat. Berikut kurang lebihnya contohnya seperti ini. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu mengapa mayones itu termasuk ke dalam koloid. Mungkin segini saja informasi yang dapat saya berikan mengenai mayones itu adalah koloid. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada informasi yang kurang lengkap, saya minta maaf. Mari lanjut kita buat mayonesnya. Setelah kita tuang habis minyaknya dan sudah kita kocok, tambahkan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi. Setengah sendok teh garam dan 1/4 sendok teh gula agar mayonesnya ada rasanya.
Oh ya, saran dari saya, jika kalian ingin membuat mayones, jika kalian memiliki alat untuk mengocoknya, yaitu mesin berupa mixer atau lainnya yang lebih mudah, kalian gunakan, karena ini lumayan pegel juga cuy. Karena semakin lama mayonesnya akan semakin mengental dan semakin berat untuk diaduknya. Dan mayones buatan rumah kita sudah jadi. Berikut skema yang saya buat untuk mendokumentasikan mayonesnya karena lucu, toeng-toeng. Selamat menikmati.